Baik. Jadi pertanyaan kita, bagaimana kita buat bisnis, organisasi, perusahaan itu kan organisasi, perusahaan itu tim. Bagaimana tim kita, organisasi kita bisa eksponensial growth. Ya. Nah ini yang akan kita bicarakan hari ini. Intinya itu, intinya Bapak Ibu harus bisa katakanlah menganalisa organisasi tempat Bapak bekerja sekarang ini eksponensial atau tidak. Atau bisnis yang Bapak kerjakan ini eksponensial atau tidak. Atau Bapak sebagai investor, kalau investor akan melihat apa? Wah ini perusahaan yang saya akan invest ini cocok nggak saya investasi? Eksponensial nggak growth-nya? Kalau cuma 2 kali, 3 kali dalam setahun, wah tinggalkan Pak, cari yang lain yang eksponensial. Ya Bapak pingin yang 10 kali setahun itu kan menarik sebagai investor. Masukin 1 miliar jadi 10 miliar dalam setahun. Masukin 1 juta jadi 10 juta. Itu kan itu yang dicari dalam sebuah organisasi. Nah, kita lihat nanti apa kriteria-kriterianya organisasi yang seperti itu. Nah, saya ambil ini materinya dari buku Eksponensial Organisasi. Ya. Di era zaman sekarang, saya biasanya ngasih, lupa saya itu Pak, udah tua ya lupa. Biasa ngasih kuliah itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Banyakan kelas. Campur aja ya. Oke, saya Indonesia aja untuk hari ini lah. Iya, bahasa Indonesia aja Pak. Begitu penting intinya, kalau soal bahasanya tidak terlalu penting. Tapi intinya bahwa era zaman sekarang, perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah banyak yang mati. Ya, waktunya memang udah mati. Ya, sama seperti dinosaurus dulu yang besar-besar mati dengan yang kecil-kecil. Artinya apa? Yang besar memperhatikan dirinya, mempersiapkan diri. Yang kecil jangan takut dengan yang besar. Ya, intinya itu. Jadi kalau Bapak ingin sekarang mulai sebuah perusahaan, jangan takut. Karena Bapak bisa menjadi besar. Justru yang besar yang sekarang waktunya sudah mulai mawas diri. Ya. Ini contoh eksponensial teknologi efeknya. Bahwa cost-nya sekarang jauh menurun, capability-nya meningkat beberapa kali. Kalau kita lihat dari tabel ini, ya, ini teknologi-teknologi yang dulu 3D printing aja contohnya. Yang dulu harganya printer $40.000, sekarang hanya $100. Ya. Begitu besar dampaknya. Yang dulu misalkan ini sensor lidar yang ada di mobil autonomous car. Ya. Yang dulu harganya $20.000, sekarang hanya $79. Jadi begitu cepat akselerasinya, begitu cepat cost-nya turun. Ya. Selain itu skalanya, kenaikan skalanya. Kita lihat skalanya bisa sampai 400 kali, 23 kali, 200 kali. Kalau lihatnya 10.000 kali. Ada percepatan yang 10.000 kali dalam 7 tahun. Ada yang percepatan 400 kali dalam 7 tahun. Jadi percepatan 100 kali dalam setahun itu mungkin. 10, jadi kalau kita minta 10 kali dalam 1 tahun masih wajar. Ya, karena ternyata bisa yang sampai ratusan, bisa yang sampai ribuan kali akselerasi. Tinggal kita pilih-pilih. Jadi tinggal pintar milih-milih. Oke. Nah ini average half-life of a business kompetensi. Jadi kalau Bapak bekerja di sebuah perusahaan yang punya kompetensi, ya, hati-hati, karena sudah hilang dalam 3 tahun. Dulu. Ya. Sekarang mungkin dalam 3 tahun, 4 tahun udah hilang. Jadi pastikan yang semua yang punya produk, nah kita tahu nih produk HP mungkin setengah tahun udah hilang. Ya, udah ada produk baru. Jadi kita pun yang punya kompetensi, kalau tidak merehab diri, baik itu secara perusahaan atau pribadi, 5 tahun maksimum pasti udah hilang. Jadi setidaknya harus selalu berubah, baru harus eksponensial intinya. Ya, jadi sekarang udah zamannya eksponensial. Kenapa zamannya eksponensial? Karena teknologi berubah eksponensial. Sehingga wajar kalau organisasi juga harus berubahnya secara eksponensial. Kalau teknologi sudah kita nggak usah bicarakan, sudah jelas secara eksponensial ya, komputer udah double lebih dari tiap tahun. Nah, organisasi apa bisa seperti itu, double setiap tahun? Nah, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Ini contoh perusahaan, ya kurvanya lihat sangat menurun, ini eksponensial menurunnya. Jadi bikin perusahaan yang bisa punya nilai 15 triliun
Dulu bisa sampai 20-30 tahun buatnya. Ya, sekarang 3 tahun saja, malah ada yang 1 tahun bisa sampai 15 T nilainya. Ya, nah berarti kan ada sesuatu yang telah berubah. Nah sesuatu yang itu yang kita inginkan, bagaimana akselerasinya. Ini contohnya perusahaan Slack hanya dalam hitungan years from founding 1,25 tahun. Ya, katakanlah 1 tahun, dia bisa 15 triliun. Ya. Padahal zaman dulu puluhan tahun. Groupon cuma 1,5 tahun. Akamai juga 1,5 tahun. Ya kalau kita lihat ini semua di bawah 3 tahun ini. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang ini begitu cepat. Ya. Ya, ini kita ingin pelajari bagaimana cara mempercepatnya. Slack, ini jadi Slack itu nomor 1 sekarang. Ya, kita sudah pakai Slack. Anda tahu bagaimana performansinya Slack? Ya, oke lah, ya. Tapi memang sebuah breakthrough dalam nilai perusahaan breakthrough. Ya, dari kurang 2 tahun bisa sampai 15 triliun nilai valuasi perusahaannya. Jadi kita perlu tiru bagaimana cara mereka menaikkan valuasi perusahaan di organisasi. Ya, Slack, kalau kita lihat Slack 750.000 companies use Slack. Ya, jadi dia masif. Nah, ini yang harus kita lakukan, masif dengan komunitas. 750.000 companies use Slack. Hanya dalam hitungan berapa tahun. Groupon. Ya, Groupon itu kalau di kita apa ya? Dia kalau di Indonesia yang supermarket terbesar apa di Indonesia sekarang? Punya Khairul Tanjung kali ya. Transmart. Ya, jadi Groupon itu adalah supermarket yang mengutilisasi lokal komunitas. Ya, jadi dia makanya bisa dalam waktu 1,5 tahun sudah bisa sampai 15 triliun, ya, atau $1 billion. Groupon, Akamai di teknologi digital, sama, dia akselerasi karena dia pakai teknologi di ujung, ya, salah satunya teknologi blockchain, ya, menggunakan teknologi menjadi edge computing teknologi.